Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazali Iqbal, BP 2010812034. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang 3V dalam public speaking, yaitu verbal, vokal, dan visual. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama yaitu Yusril Iza Mahendra, selanjutnya Fitri Mulyaningsih, Fajri Rusmadi Maulana, Monika Junianandra, dan saya sendiri, Muhammad Ghazali Iqbal. Untuk bersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu verbal. Verbal adalah suatu hal yang berkaitan dengan kalimat atau kata-kata. Secara bahasa, verbal juga berarti verbum yang artinya adalah kata. Verbal juga berarti lisan dan kata demi kata. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata dan diungkapkan secara lisan maupun dengan tulisan. Komunikasi ini paling banyak digunakan oleh orang-orang untuk berhubungan. Melalui kata-kata, kita bisa mengungkapkan gagasan-gagasan, pendapat, pemikiran, informasi, dan lain-lainnya. Ada unsur dalam aspek komunikasi verbal. Yang pertama adalah bahasa. Bahasa dapat didefinisikan sebagai seperangkat simbol dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan dan dipahami oleh suatu komunitas. Bahasa verbal adalah sarana utama untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan maksud dari diri kita. Pada dasarnya bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Nah, dalam komunikasi verbal, bahasa yang digunakan adalah bahasa verbal, entah itu lisan, tulisan, dan elektronik. Yang kedua adalah kata. Kata merupakan inti terkecil dalam suatu bahasa. Kata adalah lambang yang melambangkan sesuatu hal, entah itu orang, suatu kejadian, dan perasaan. Secara umum, kata adalah sebuah unsur bahasa yang susunannya terdiri dari kumpulan huruf, sehingga membentuk sebuah kalimat, frasa, dan klausa. Baiklah, perkenalkan saya Fitri Mulyaningsih, BP 2010811026. Saya akan menjelaskan contoh aplikasi dari masing-masing unsur atau bagian dalam aspek verbal. Yang pertama, bahasa. Contohnya saat kita sedang melakukan rapat atau meeting, dalam hubungan itu kita tuh sudah bergabung dalam suatu rapat, berarti kita telah melakukan komunikasi verbal. Oleh karena itu, kemampuan berbahasa sangat diperlukan dalam hal tersebut. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anggota tim, pembukaan, dan menjelaskan materi diskusi saat meeting. Misalkan seperti saat pembukaan, kita menyapa para anggota tim, selamat siang kepada para rekan-rekan semua. Terima kasih telah berkenan hadir dalam acara meeting kita kali ini. Biasanya hal itu digunakan dalam membuka meeting atau membuka suatu acara. Kita berkomunikasi dan menyampaikan materi kepada anggota tim dengan menggunakan bahasa yang mereka pahami, bahasa yang baku, atau kita juga bisa menggunakan media elektronik lainnya yang menunjang kemampuan berbahasa kita di depan publik atau di depan para rekan-rekan semua. Yang kedua yaitu kata. Dapat kita contohkan pada saat berpidato, kita pastinya menggunakan kata-kata yang sederhana sehingga para pendengar mampu menelaah dengan baik apa yang kita sampaikan. Gunakan kata-kata baku saat menyampaikan materi agar kita terlihat lebih sopan. Kita juga boleh menggunakan kata-kata yang gaul atau keren, namun hal itu ditujukan untuk membuat suatu lelucon saja agar penyampaian itu tidak terlalu kaku atau membosankan. Selanjutnya yaitu unsurnya vokal. Vokal atau voice, suara. Vokal merupakan suara yang dikeluarkan saat mengucapkan kata-kata. Secara bahasa, vokal berarti mengenai suara, bunyi, bahasa, serta berani mengemukakan pendapat dan berani bersuara, seperti mengkritik ataupun sebagainya. Dalam berkomunikasi, termasuk public speaking,
elemen vokal sangat berperan sebesar 38% dalam keberhasilan public speaking. Karena vokal ini merupakan hal yang sangat penting untuk mengekspresikan suara yang tepat. Kesalahan vokal dapat membuat ketidaknyamanan para audiens dan kesalahpahaman. Vokal yang baik yaitu meliputi intonasi yang tegas, tepat, dan enak didengar oleh para audiens. Baik, saya akan menjelaskan submateri selanjutnya, yaitu tentang unsur atau bagian dari aspek vokal. Yang pertama itu ada aksentuasi atau kejelasan. Yang kedua itu ada intonasi atau nada bicara. Yang ketiga itu ada volume. Yang keempat itu ada aksentuasi atau stressing atau penekanan kata atau kalimat. Yang kelima itu ada phrasing atau pemenggalan kalimat. Yang keenam itu ada pitch atau langkah atau ketukan konstan dalam berbicara. Yang ketujuh ada speed atau tempo. Yang ke-8 ada pause. Nah, baik, materi selanjutnya yaitu tentang contoh aplikasi dari masing-masing unsur atau bagian dari aspek vokal. Yang pertama itu ada artikulasi atau kejelasan. Contohnya yaitu saat kita pidato ataupun ceramah, kejelasan dalam berpidato itu sangat penting gitu. Kenapa? Karena dengan kejelasan orang pendengar bisa menyimak dan memahami apa yang kita sampaikan gitu. Jangan kita menyampaikan materi secara tidak jelas gitu. Contohnya kita menyampaikan materi itu terlalu terburu-buru gitu, sehingga kejelasan dalam perkataan dan perkalimatnya itu sangat berkurang gitu. Contohnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada kita semua. Nah, yang seperti itu jangan, karena akan mengurangi kejelasan dalam kalimatnya. Gunakan usahakan gak apa-apa kalau lambat gitu, tapi jangan harus jelas gitu kalimatnya. Nah, yang kedua itu ada intonasi atau nada bicara. Contohnya saat kita berkomunikasi atau bertemu dengan orang lain gitu. Nah, bagaimana nada kita berbicara kepada orang lain, bagaimana tinggi dan rendahnya nada kita berbicara kepada orang lain, sehingga orang tersebut tertarik untuk berbicara dengan kita. Contoh seperti ini. Hai bro, kamu orang mana gitu. Nah, gunakan bahasa yang ibaratnya kalau dalam perkenalan itu intonasinya itu sedang gitu. Jangan ibaratnya terlalu tinggi gitu, membuat orang lain itu kayak dibentak gitu, sehingga membuatnya marah gitu. Contohnya, jangan kita meninggikan nada saat kita ingin berkenan dengan orang lain. Ada masanya saat kita meninggikan nada, yaitu contohnya seperti dalam pidato kan, itu ada kan tentang pidato tentang semangat gitu. Nah, saat kata semangatnya itu kita semangat berbicaranya gitu, semangat gitu. Nah, selanjutnya ada volume gitu. Contohnya saat ceramah, kita harus mampu menyesuaikan suara kita dengan orang banyak yang ingin mendengarkan berceramah. Ada sebuah kalimat bijak mengatakan, berceramalah dengan suara yang orang paling belakang bisa mendengarkan. Artinya apa? Kita harus mampu mengatur kekuatan suara kita dalam berbicara. Yang keempat ada speed atau tempo. Speed atau tempo ini adalah kecepatan suara kita dalam berbicara. Contohnya saat kita berdiskusi, saat kita kerja kelompok gitu, dan dalam penyampaian materi, usahakan penyampaian materi ini jangan sampai tergesa-gesa atau terburu-buru.
agar pendengar mampu menyimak dengan baik dan jelas apa yang kita sampaikan. Dan jangan pula kita menyampaikan materi ini pelan-pelan gitu, menyebabkan para pendengar bosan karena menunggu materi yang kita sampaikan kan terlalu lama gitu kan. Usahakan temponya itu sedang-sedang saja dan tidak cepat, tidak pula lamban gitu. Sehingga pembaca bisa memahami dan bertanya apa yang kita bacakan gitu. Contohnya pitch atau langkah atau ketukan konstan dalam berbicara. Contohnya saat aksi demo. Kita tidak hanya sekedar dituntut untuk bisa berbicara dengan nada yang tinggi saja di sana, yang baik saja di sana. Tapi kita harus bisa tampil memukau di depan para pendengar. Salah satunya yaitu dengan cara membuat gerakan atau langkah-langkah atau ketukan konstan gitu dalam penyampaian materi atau pidato kita. Nah, contohnya seperti ini. Naikkan harga BBM gitu, naikkan harga BBM gitu. Nah, buatlah petikan jari gitu, petikan jari guna untuk mengatur tempo berbicara kita gitu. Dapat seperti membuat petikan jari saat kita bernyanyi gitu. Contohnya saat kita berpidato. Selanjutnya itu ada pose. Contoh pose ini yaitu dalam pembukaan presentasi. Saat Anda akan membuka presentasi, akan tetapi audiens belum siap-siap untuk fokus gitu. Ada yang membenarkan duduknya, ada yang membenarkan rambutnya kan, ada yang masih bisik-bisik dengan teman sebelahnya. Nah, kalau Anda berbicara, kemungkinan kecil Anda akan didengar, tetapi akan berbeda hasilnya jika Anda setelah dipanggil MC, Anda berdiri tapi Anda diam saja sambil menengok kepada penonton lalu sambil tersenyum sedikit. Nah, teknik ini dikenal dengan 3S, yaitu stop, smile, scan. Nah, melihat Anda begitu, otomatis para audiens akan tertuju kepada Anda gitu. Nah, saat mereka tertuju kepada Anda, barulah Anda bisa mulai untuk berbicara. Untuk di awal diskusi ya. Nah, di awal presentasi. Nah, bagaimana dengan di tengah atau di akhir presentasi? Nah, sama juga. Tapi letak pose-nya itu adalah saat kita berhenti pada saat di dalam materi tersebut berhenti ya. Contohnya begini. Nah, contohnya kalau dalam penyampaian materi, contohnya begini. Untuk mengajak audiens berinteraksi, Anda bisa memulai dari hal-hal yang sederhana seperti melakukan sesuatu dengan tangan mereka. Misalnya Anda bisa meminta mereka untuk mengangkat tangan atau cuci tangan ataupun tepuk tangan gitu. Nah, kata angkat tangan, tepuk tangan, atau cuci tangan ini membuat audiens kecele atau terkecoh setelah kata angkat tangan dan tepuk tangan itu. Mereka akan mendengar kata lainnya yang lazim yang dilakukan audiens di dalam kelas. Begitu mendengar kata yang lazim dan di luar dugaan, mereka akan sontak terpancing tawanya gitu. Walau saya sendiri juga pernah sih mengalaminya gitu. Nah, baik, contoh selanjutnya itu tentang paraphrasing atau pemenggalan kalimat. Contohnya saat kita berpidato. Saat kita menyampaikan isi dari pidato, kita harus menentukan dan memahami tanda titik ataupun koma agar bisa berhenti dan mengambil napas lalu melanjutkannya kembali. Jangan kita berbicara tanpa menggunakan titik koma, karena itu akan merusak penampilan kita, karena orang akan bingung dengan apa yang kita sampaikan gitu. Contohnya seperti ini.
semangat perjuangan yang dulu ulang. Semangat perjuangan dari tahun 1945 sampai sekarang ini masih ada sampai detik ini juga. Nah, seperti itu jangan, karena titik dan komanya tidak ada gitu, sehingga penampilan penampilan kita rusak gitu karenanya gitu. Nah, selanjutnya ada aksentuasi atau stressing atau penekanan kata atau kalimat tertentu. Contohnya dalam pidato juga sih. Nah, dalam pidato ini juga terdapat tekanan-tekanan kata dan penyampaiannya seperti ini. Saat kita berpidato tentang seorang pemimpin Indonesia. Jadilah pemimpin yang tegas dan bertanggung jawab. Nah, di kata tegas dan bertanggung jawab tersebut, buatlah penekanan dalam penyampaian kalimatnya gitu, sehingga para pendengar gitu mendapat kesan tersendiri dalam mendengarnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Junianandra, BP 20 10 81 30 20 akan menjelaskan tentang visual. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian aspek visual. Visual artinya apa yang tampak terlihat mata. Ini berkaitan dengan penampilan, mulai dari postur, gestur, hingga busana yang dikenakan. Komponen visual sangat mempengaruhi keberhasilan public speaking sebanyak 55% atau tertinggi. Visual dalam berpidato meliputi komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, penampilan diri, dan hal-hal lain yang dilihat secara visual oleh audiens. Komponen ini sangat penting karena audiens dapat memberikan penilaian kepada seseorang bahkan sebelum seseorang tersebut mulai berbicara. Pakaian yang rapi, bersih, serta jenis dan warna akan menjadi perhatian audiens. Bahasa tubuh akan memperkuat pesan atau informasi yang disampaikan. Yang kedua, unsur atau bagian dari aspek visual. Yang pertama, busana yang digunakan. Yang kedua, bahasa tubuh. Elemen-elemen bahasa tubuh ialah gestur, yaitu semua gerakan tubuh kita, mimik wajah, yaitu ekspresi atau gaya wajah, kontak mata, yaitu sarana untuk menciptakan keterikatan emosional antara pembicara dengan audiens. Yang terakhir, perawatan diri. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fajri Rusmadi Maulana, BP 20 10 81 20 32 akan menjelaskan tentang contoh aktivitas dari masing-masing unsur bagian dalam aspek visual. Yang pertama yaitu outfit. Outfit adalah busana yang digunakan. Contohnya, dalam forum presentasi kantor, saat kita ditunjuk sebagai penyampai materi, tentu kita harus mempersiapkannya mulai dari fisik maupun mental, terutama pakaian. Nah, untuk mendapatkan perhatian para pendengar, tentu kita menggunakan pakaian yang rapi dan tampak lebih bagus dipandang, sehingga para pendengar semangat dan lebih menyimak apa yang kita sampaikan. Kedua, yaitu grooming. Grooming bisa juga disebut dengan perawatan tubuh. Contohnya, reporter. Dalam prinsipnya, seorang reporter tidak hanya dituntut untuk mahir berbicara, tapi juga mampu merawat tubuhnya. Karena seorang reporter akan berhadapan dan berkontak langsung dengan publik. Oleh karena itu, untuk membuat orang lain tertarik dengan kita dan mau berinteraksi dengan kita, kita harus mampu memikatnya dan tidak hanya dapat berbicara, tetapi juga dengan perawatan tubuh. Karena apabila tubuh seorang reporter tidak terawat atau tidak bersih, maka akan menimbulkan bau-bau yang tidak enak, sehingga membuat pendengar enggan berinteraksi. Yang ketiga, yaitu body language, yaitu bahasa tubuh. Contohnya, pidato. Saat berpidato, kita juga harus bisa memakai gerakan tangan, ekspresi wajah, kontak mata, dan lain sebagainya. Misalnya saat berpidato tentang kemerdekaan.
saat itu kita mengatakan merdeka. Kita bisa membuat gerakan berupa gerakan tangan yang sejajar dengan kepala. Tujuannya agar membuat para pendengar semangat akan mendengar materi kita. Yang kedua yaitu saya akan membahas tentang konklusi yang bisa ditarik dari praktik aspek verbal, vokal, dan visual dalam public speaking. Dalam public speaking ada 3 elemen penting untuk bisa menguasai public speaking, yaitu vokal, verbal, visual. Vokal sangat berperan penting dalam public speaking, karena berkaitan dengan bagaimana suara kita di dalam berbicara, mengatur suara kita, tinggi rendahnya suara, penjedaan suara yang tepat, dan juga irama dalam penyampaiannya. Semua yang berkaitan dengan suara itu adalah elemen vokal. Selanjutnya elemen kedua ialah verbal. Verbal adalah yang berkaitan dengan kalimat atau kata-kata relating to or in the form of words. Dalam public speaking, verbal yang digunakan adalah verbal lisan atau berbicara. Keberhasilan public speaking sebanyak 7% saja. Sangat kecil. Pembicara harus pandai memilih kata, kalimat, dan urutannya dalam menyampaikan materi. Terpenting jangan panjang lebar atau bertele-tele. Dan yang elemen 3 adalah visual. Visual artinya apa yang tampak, terlihat mata. Ini berkaitan dengan penampilan, mulai dari postur, gestur, hingga busana yang dikenakan. Sekian dari saya, Fajri Rusmadi Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok 9. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.